Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggun Ardana Sitoresmi, NPM 06 2019 107187. Pada video kali ini saya akan mereview suatu aplikasi untuk tugas interaksi manusia dan komputer kelas P. Reviewnya ini berdasarkan dari user interface dan user experience, tetapi ini berdasarkan pengalaman saya pribadi selama menggunakan aplikasi ini. Nah, aplikasi yang akan kita gunakan adalah aplikasi Peduli Lindungi. Oke. Tapi sebelumnya, apa sih perbedaan dari UI dan UX itu sendiri? Nah, untuk UI atau user interface itu bertujuan untuk mempercantik tampilan. Fokus desainnya itu adalah keindahan dari tampilan aplikasi, sehingga akan memberikan kesan pertama bagaimana pengguna terhadap aplikasi tersebut. Sementara untuk UX atau user experience itu dia lebih bertujuan untuk memberikan pengalaman kepada pengguna atau user dalam menggunakan aplikasi tersebut. Jadi fokus desainnya adalah memberikan bagaimana kepuasan dari user terhadap aplikasi. Oke. Nah, karena yang akan saya gunakan adalah aplikasi Peduli Lindungi. Untuk yang belum tahu apa itu aplikasi Peduli Lindungi, jadi aplikasi Peduli Lindungi itu adalah aplikasi buatan pemerintah yang ditujukan kepada masyarakat di masa pandemi ini ya. Oke. Nah, di aplikasi tersebut itu kita bisa melihat beberapa informasi terkait statistika kasus COVID ini. Kemudian kita bisa melihat sertifikat vaksinasi kita, status vaksinasi kita, dan kita pun juga bisa mendaftar melalui aplikasi tersebut. Oke, kita akan membahas dua versi, yaitu versi yang lama dan versi yang baru setelah diupdate. Nah, kita akan masuk ke versi yang lama terlebih dahulu. Untuk versi yang lama, itu di situ terlihat ya, saat kita masuk itu warna ikonnya sama semua, warna biru semua. Nah, itu jadi agak susah untuk dibedakan, apalagi jika penggunanya adalah orang yang sudah cukup tua. Nah, seperti itu. Kemudian di bagian tengahnya itu juga terdapat maps yang menunjukkan lokasi kita. Kemudian di bawahnya itu terdapat fitur-fitur yang sebenarnya menurut saya kurang penting karena jarang digunakan oleh pengguna. Seperti fitur teledokter, kemudian diary perjalanan ataupun paspor digital. Ya, di sini seperti ini. Nah, untuk di bagian kirinya home itu terdapat statistik. Statistik ini menunjukkan statistik kasus COVID-19 di sekitar kita. Ini. Kemudian untuk di bagian kanannya adalah akun. Nah, untuk akun itu kita jika ingin melihat sertifikat vaksin atau status vaksinasi kita harus masuk ke bagian akun itu terlebih dahulu. Barulah di situ kita klik bagian sertifikat vaksin dan baru akan muncul sertifikat vaksin kita. Nah, itu sebenarnya terlalu memakan banyak step sehingga akan memakan waktu yang cukup banyak, tidak efisien gitu istilahnya. Nah, menurut saya itu fitur sertifikat vaksin ataupun status vaksinasi itu sebaiknya ada di bagian home. Jadi jika saat kadang itu scan kode QR tidak berfungsi dan kita akan diminta untuk memperlihatkan sertifikat vaksin dan status vaksinasi. Nah, akan lebih cepat dan efisien jika fitur itu ada di bagian home. Oke. Nah, kemudian yang kedua adalah versi yang terbaru setelah diupdate. Nah, sebenarnya tampilannya di situ
bisa terlihat ya jika lebih simple, tidak ada maps di bagian tengahnya lagi. Warnanya pun juga cukup beragam, jadi bisa dibedakan gitu untuk sertifikat vaksin, hasil tes, dan lain-lainnya. Nah, tetapi untuk tombol utama yaitu scan QR code itu seperti tampilan banner iklan di aplikasi e-commerce ya. Jadi tidak seperti tombol utama. Apalagi letaknya di atas seperti ini. Letaknya di atas itu cukup susah dijangkau untuk orang-orang yang suka menggunakan satu tangan untuk menggunakan HP. Nah, kan cenderung menggunakan jempol ya. Sedangkan jempol ini aksesnya lebih ke bagian tengah sampai bawah. Untuk ke atas itu agak susah. Jadi sebenarnya menurut saya tombol scan QR code itu sebaiknya agak turun ke bawah. Bisa di fitur yang sama seperti sertifikat vaksin, hasil tes itu, atau agak ke bawah di bagian bawah yang kosong ini. Nah, jadi itu lebih mudah. Oke. Sebenarnya sudah bagus untuk tampilannya. Di sini juga dia tidak ada terlalu banyak fitur ya. Yang sudah ditampilkan juga fitur-fitur yang sering digunakan. Fitur-fitur yang penting seperti sertifikat vaksin, hasil tes COVID, riwayat check-in mungkin, yang akan lebih sering digunakan oleh pengguna. Jadi jika kita ingin menggunakan fitur yang lain, kita bisa klik di sini di yang bagian titik 3. Oke. Kemudian di bagian akun itu kita bisa lihat sertifikat vaksin kita juga dan status vaksinasi. Di situ lebih lengkap memang. Tetapi yang versi terbaru ini menurut saya lebih simple, tetapi kekurangannya hanya pada di bagian tombol code scan QR code itu tadi. Oke. Mungkin sekian review singkat user interface dan user experience menurut pengalaman pribadi saya selama menggunakan aplikasi Peduli Lindungi ini. Jadi kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.